aja langsung. Jadi nggak usah setelah perawat disupervisi, nggak usah langsung supervisor memberikan feedback kepada supervisor terkait dengan kekurangan atau apa. Kemudian supervisor memberi kesempatan supervisor memberi kesempatan supervisor untuk memberikan rasionalnya kenapa dia bertindak seperti itu. Misalnya loh ya, langsung aja. Menurut saya lebih suka kalau Anda tulisannya dulu, maksudnya lugas aja. Kadang SOP itu kalau terlalu panjang-panjang kayak gini males nggak sih bacanya kalau perawat? Ya Pak Oto, males kan ya bacanya? Jadi langsung aja lugas gitu aja. Kalimat perintah. Pendek-pendek aja Pak. Iya, kalimat perintah aja. Nggak, langsung kalimat perintah, langsung supervisor ngapain gitulah. Ya. Oke, dokumentasi kegiatan sudah oke. Sampai situ oke, sepakati pertemuan berikutnya saya oke. Ke bawah lagi Mbak Fenty. Oke, bimbingan pengawasan ini mari kita sederhanakan sekali lagi. Nah, bimbingan itu gini aja. Langsung dibagi. Kalau hasilnya seperti ini, bimbingannya seperti apa? Kayak kita kalau menemukan grading itu loh. Jadi kalau skornya sekian, maka yang dilakukan pembinaannya model kayak gimana? Kalau skornya sekian, pembinaannya seperti apa? Gitu. Misalnya dia memang nggak bisa rawat luka, maka yang harus dilakukan adalah ya udah kita disuruh pelatihan rawat luka misalnya. Rekomendasinya kayak gimana gitu kan, itu ditulis. Sebelum dokumentasi, di dalam dokumentasi ada rekomendasi nggak Pak Oto, Pak Zia? Coba ke bawah. Jadi bimbingan dan pengawasan itu disederhanakan, nggak usah panjang kali lebar ini ya. Nah itu didokumentasikan lagi. Ya udah bimbingannya apa gitu, ngapain gitu. Kapan dan tindak lanjut itu? Iya, tindak lanjutnya apa gitu. Dilakukan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi. Apa? Kalau ini apa? Kalau gini apa? Kalau memang dia belum pelatihan, maka dilakukan pelatihan. Kalau dia sudah pelatihan, tapi ini berarti meningkatkan jam terbang. Maaf Bu, mungkin karena ini SOP kan bersifat umum Bu, belum bersifat spesifik. Iya, jadi, karena umum ini terlalu jelimet Pak Zia. Ini lihat. Saya untuk rekomendasi tadi Bu, untuk rekomendasi kan itu karena berbeda prosedur kan berbeda rekomendasinya, jadi makanya kita masih bahasakan umum saja Bu. Iya, tapi gini loh. Nah, habis ini tak kasih tahu lagi ya, habis ini tak kupas lagi nanti. Dah, ya intinya bimbingan pengawasan dibuat aja 5 nomor pendek-pendek tadi, supervisi ngapain, kalau ini diapain gitu ya. Wes, ojo panjangnya 10, terlalu banyak. Terus ke bawah Mbak Fenty. Evaluasi. Nah, oke. Evaluasi itu kan Anda tadi selama pelaksanaan tadi kan sudah pakai instrumen toh? Nilainya atau dudohnya apa enggak? Iya. Ditunjukkan. Ya udah, kalau ditunjukkan tulis aja langsung supervisor menunjukkan hasil penilaiannya. Kalau hasil penilaiannya kualitatif ya kualitatif. Kalau penghasilannya kuantitatif ya hasilnya kuantitatif berapa gitu. Ya, disertai penjelasan gitu. Kemudian langsung sepakati pertemuan berikutnya. Menyepakati tindak lanjut misalnya evaluasi, disepakati tindak lanjut selanjutnya, kemudian menyepakati pertemuan berikutnya. Gitu. Nggak usah tindakan merapikan alat. Ya merapikan alat tadi waktu di pasien kan merapikan alat semuanya. Masa habis ini nggak dirapikan alatnya kan? Ya, nggak usah ya. Observasi itu nggak usah. Jadi langsung supervisornya nilainya berapa, ininya berapa, gitu ya. Nah, dikasih penilaian kualitatif juga. Jadi kenapa nilainya sekian gitu ya. Nah, tadi pasca supervisi apa ini? Itu baru penilaian. Nah, itu taruh di evaluasi aja gimana? Berarti yang evaluasi semua dihapus dan di pasca itu. Iya, nggak usah pasca supervisi. Atau evaluasi itu langsung pos supervisi dan evaluasi gitu.
Dijadikan Ya satu. sudah jadi satu aja ya. Oh, Karena memang ini begini, pertimbangannya kemarin kan setelah ada kesalahan dari awal itu langsung dilakukan tindakan selanjutnya, tindakan yang sama dengan prosedur yang sudah dilakukan pemberitahuan itu apa sudah ada perbaikan gitu loh Bu. oh ya. Ya, monggo lah. Pokoknya jangan panjang-panjang, langsung lugas, straight to the point. Oke, ke bawah lagi Mbak Fenty. Nah, ini form supervisi saya oke sampai sini. Kemudian ke bawah. Yang komprehensif. Nah, oke, komprehensif. Pertama kali saya terpesona dengan ini formatnya ini. Tapi sekarang saya sedikit berubah pikiran, mohon maaf sekali. Kalau untuk komprehensif cukup di penerapan MAKP. Nah, misalnya untuk identifikasi pasien itu nanti masuk di supervisi yang prosedur saja. Jadi itu kan semua yang identifikasi, melakukan perawatan, mencetakkan identitas itu kan tentang identifikasi pasien toh, Pak Woto. Iya Bu. Ya, itu per prosedur saja. Jadi sebentar ya, mohon maaf. Ayah minta tolong please. Sama ayah. Please sama ayah. Oke, jadi Pak Woto, jadi itu nanti langsung anamnese gitu. Dilihat anamnese. Jadi yang warna-warna itu diganti tentang anamnese gimana. Atau langsung pengkajian kali ya. Proses asuhan keperawatan itu kan pengkajian. Iya, betul. Terus renpra ya, penentuan diagnosa. Iya, Terus betul, renpra. ya. Terus implementasi, terus evaluasi, ini catatan perkembangan isinya toh. Nah, dibuat 5 itu aja kotak 5 warna. Nah, pengkajian itu mau sama nilai hasil dokumentasinya. Gitu, ya. Kelengkapannya, kualitasnya boleh monggo terserah. Nah, nanti lengkap tulisannya bukan lengkap tidak lengkap, ya atau tidak, karena atau kasih scoringnya 1 sampai 5. Kalau misalnya ada satu kesalahan itu berapa nilainya kayak gitu. Atau lebih enak lagi lengkap tidak lengkap gitu. Artinya kalau satu aja misalnya dari pengkajiannya itu ada satu aspek aja yang tidak lengkap, Anda kasih berapa nilainya? Kalau mau ini ya, mau nominal, lengkap tidak lengkap itu. Kenapa saya kemarin bilang kalau dia interval, kalau dia nominal, karena kalau nominal itu lengkap tidak lengkap itu artinya dari seluruh pengkajian itu satu aja nggak terisi, akhirnya kan jadinya tidak lengkap. Gitu. Monggo saya serahkan mau lengkap tidak lengkap. Saya nggak minta ini terlalu sempurna, mau lengkap tidak lengkap monggo silahkan. Bu, izin mungkin ini kan menyesuaikan dengan PAK yang tadi. Mungkin bahasanya bisa tepat dan tidak tepat. Misalnya pengkajiannya ini diagnosanya tepat apa tidak tepat. Oke, boleh. Silahkan. Misalnya kalau menemukan satu saja ketidaktepatan ditulis tidak tepat berarti ya Pak Zia? Boleh. Itu. Nah, mungkin klarifikasi. Ini kan ada 5 kolom. Misalnya ada 5 kolom untuk tahap asuhan keperawatan, perlu di per sub item lagi? Monggo. Pengujiannya meliputi berapa aspek. Nah itu kalau begitu nanti penilaiannya malah akan lebih detail. Karena kalau hanya lengkap tidak lengkap dalam satu aspek pengkajian pasti nilainya jelek dan tidak jelek gitu saja. Boleh Bapak. Setuju sekali. Berarti namanya pengkajian, aspek yang dikaji dijadikan sub-sub sendiri. Terus tadi di PAK kan ada ini ya Pak ya? Di PAK-nya iya. Di PAK kemudian di PAK itu kan penentuan, terus habis itu penentuan diagnosa. Toh, tepat tidak tepat. Nah, yang di PAK itu di PAK itu
kita lagi intervensi dan memuat tujuan dan rencana tindakan keperawatan itu kan nanti satu bab sendiri toh. Nah, di bab sendiri itu langsung ditulis sesuai tidak sesuai dengan PAK diagnosa. Itu aja. Ketepatan intervensi itu ada outcome sama luaran sama apa Pak? Intervensi kan ya? Intervensi. Luaran sama intervensi ini. Ya, oke. Dari luaran berarti ketepatan luaran, ketepatan sama ini disesuaikan dengan apa? PAK. Ya Tuhan. SAK. Nah, di sini Pak. Nah, ini caranya di ngomong tepat tidak tepat. Turun lagi ke bawah Mbak Fenty. Contohnya yang appendicitis itu. Oke, nah ini asesmen ya. Jadi nanti intinya kalau di sini nanti ada ditambahi satu kolom di sebelah kanan itu asesmennya. Kalau pengertian definisi tidak perlu ya. Yang asesmennya itu sudah dilakukan apa tidak? Nah pengajiannya dari situ. Memang untuk SOP langsung tulis aja kesesuaian dengan PAK gitu. Nah, apa detailnya ada di sini. Ini ditambahi satu kolom, dicentangi. Gitu. Nah, dikatakan tepat. Sekarang yang harus Anda tentukan adalah dikatakan tepat kalau dia sudah berapa persen dari, kalau assessment harus 100% ya. Nah, kalau diagnosa kan nggak harus semua. Maaf Bu, karena ini kan asesmen perawatan kan berbeda pasien, berbeda keluhan. Jadi mungkin kita bisa pakai yang STKI, yang data mayor, data minor Bu. Data mayornya Boleh. berapa, data minor berapa? Boleh. Ya, ini kan harusnya dari SDKI, SLKI toh. Iya. Nah, kalau mohon maaf, kalau yang asesmen keperawatan kan harus semua ini. Punyanya appendicitis kan harus semua dilakukan. Iya, Itu loh cuman maksud kalau, saya. Iya, cuman tapi kalau hasil pemeriksaan langsung itu memang kadang-kadang kan ada yang tidak ada ini Bu, nyeri saat misalnya pada pasien appendicitis yang Oh satu. gitu. Tapi tidak maksud ada saya nyeri. dilakukan aja Pak. Oke. Mungkin begini Bu, mungkin gejala ini muncul apa tidak gitu loh Bu. Oh gitu, boleh. Oke, muncul, Nah sekarang gini, gejalanya maksud ditemukan saya, apa tidak gitu. ya maksud saya Jadi gejala nanti apa? Oke. Mayor kriteria mayor minornya itu loh Pak. Oke. Kalau Tepat mayor dan apa minornya, kalau mayor dan minornya itu kan nanti untuk mengangkat diagnosanya Bu. Tapi untuk asesmen keperawatan ini memang nanti hasilnya pasti tidak akan. Ini kan untuk panduan perawat dalam pasien appendicitis seperti ini. Tapi pada pasien satu dengan yang satunya pasti tidak akan sama. Ya, oke. Intinya mereka sudah, misalnya gini loh Pak, contohnya ya, kenaikan sel darah putih itu bukan kenaikannya yang dinilai, tapi perawatnya sudah belum mengeteskan sel darah putih. Misalnya suhu dubur lebih tinggi dari suhu ketiak, apakah sudah pernah dilakukan itu, kayak gitu loh Pak. Nah, nyeri saat menunduk itu perawatnya pernah nggak nanyain pasiennya nyeri saat menunduk gitu. Bukan ada tidaknya gejala. Dilakukan apa tidak? Iya, betul. Misalnya nanti Dilakukan atau tidak? pengkajian nyeri dilakukan atau tidak, pengkajian suhu dilakukan atau tidak. Iya sayang, gitu maksudnya. Terus kayak diagnosa kan tidak harus semuanya ada, saya paham. Artinya diagnosanya ada nggak yang keluar dari sini gitu. Kalau misalnya pun keluar ya nggak, misalnya memang ada komplikasi, artinya kan nanti ditambahkan karena ada komplikasi di sini. Misalnya ada sepsis, dia sudah pecah, appendixnya sudah pecah, sehingga nah itu boleh. Gitu, dan seterusnya itu ditambahkan itu maksudnya kolomnya bukan dilakukan ditemukan tidak ditemukan, tapi dilakukan oleh perawat atau tidak gitu, atau tulisannya terkaji oleh perawat atau tidak terkaji oleh perawat, atau teridentifikasi oleh perawat, tidak teridentifikasi oleh perawat, kayaknya gitu deh ya gitu. Nah, dikatakan tepat itu seperti apa gitu.
Kalau misalnya lebih dari 50% assessment itu sudah bagus, maka nanti kita nyentrangnya di atas itu tepat.